Halo semua, kita akan bahas terkait dengan topik risk dan return. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas dengan risk dan return dan bagaimana caranya menilai risk dan return tersebut? Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video ini sampai selesai ya. Di dalam return dan risiko, kita akan belajar beberapa topik, namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kira-kira apa sih kenapa kok kita harus belajar tentang return dan risiko. Jadi, konsep return dan risiko ini dikenalkan oleh Markowitz pada tahun 1955. Jadi, Markowitz ini dikenal sebagai bapak portofolio karena mengajarkan beberapa konsep tentang bagaimana caranya menilai keuntungan dan risiko dari sebuah portofolio atau aset. Sehingga pada tahun 1990 beliau memenangi Nobel di bidang ekonomi. Nah, apa sih yang dikenalkan oleh beliau? Yang pertama yaitu adalah return, di mana return ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset yang kita beli. Dan yang kedua adalah risiko. Risiko ini terkait dengan standar deviasi dari yang diterima atau keuntungan yang diterima. Jadi, apakah risiko yang akan kita terima ketika kita membeli suatu aset. Jadi, topik di dalam pembahasan kali ini tentang return dan risiko yang di bagian pertama, ini akan membahas tentang konsep return itu apa atau tingkat keuntungan itu apa. Yang kedua, kita akan membahas tentang tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Dan yang ketiga akan membahas tentang risiko. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari topik hari ini. Oke, untuk yang pertama, membahas tentang return. Jadi di return ini nanti kita akan membahas tentang definisi dan panduannya dalam menghitungnya seperti apa. Nah, untuk segi definisi, itu return ini sebenarnya adalah merupakan konsep di mana ketika kita membeli aset tentunya mengharapkan tingkat keuntungan. Nah, return di sini adalah diartikan sebagai tingkat keuntungan yang akan diterima dari aset yang kita beli. Jadi, untuk menghitung return, itu rumusnya adalah yaitu return sama dengan PT atau harga dari nilai periode saat ini dikurangi dengan PT min 1 atau harga yang sebelumnya atau di periode yang sebelumnya ditambah dengan dividen yang dibayarkan pada periode sekarang atau periode ini dibagi dengan PT min 1 atau harga atau nilai dari periode yang sebelumnya, lalu nanti hasil ini akan dikalikan dengan 100% karena tingkat keuntungan di sini dalam bentuk nanti hasilnya adalah satuannya adalah persentase. Oke, sebagai ilustrasi seperti apa? Jadi, di sini sebagai ilustrasi, Santi membeli dengan nilai nominal saham tersebut adalah Rp1.000. Lalu, 1 tahun yang akan datang, Santi akan menjual saham ini dengan harga Rp1.200. Perusahaan memberikan dividen kepada Santi pada tahun ini, yaitu Rp100. Berapakah tingkat keuntungan atau return yang diterima oleh Santi dari investasi tersebut? Jadi, nominalnya itu adalah Rp1.000. Lalu, ketika tahun ini akan dijual, itu adalah harganya Rp1.200, sekaligus nanti akan dibagikan dividen sebesar Rp100. Nah, berapakah tingkat keuntungannya atau returnnya dari investasi Santi saat membeli saham pada waktu itu, yaitu Rp1.000. Nah, solusinya gimana? Yang pertama, tentunya teman-teman akan menghitung return dengan rumus yaitu PT atau harga saham saat ini dikurangi dengan PT min 1 atau harga saham di periode sebelumnya, lalu nanti ditambah dengan dividen yang diberikan pada tahun periode ini dibagi dengan harga saham di periode sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%, sehingga kalau dari soal yang tadi yaitu Rp1.200 kan karena akan dijual di tahun yang akan datang atau tahun sekarang, yaitu Rp1.200 dikurangi dengan 1.000 dari periode yang saat dia beli saham tersebut ditambah dengan Rp100 yaitu dividennya, lalu dibagi dengan Rp1.000.
dan nanti hasilnya akan dikalikan dengan 100%. Jadi, dari hasil penjualan saham yang waktu itu dia beli Rp1.000 mendapatkan keuntungan sebesar Rp200. Lalu akan ditambahkan dengan dividennya 100 dan dibagi dengan Rp1.000 atau nilai dari harga saham di periode yang sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%. Sehingga return yang dia terima kalau menjual saham dengan harga 1.200 ditambah dengan dividen itu dia akan mendapatkan tingkat keuntungan sebesar 30%. Nah, jadi kalau kita analisis seperti apa, yaitu Santi akan memperoleh return sebesar 30% per tahunnya, dan yang kedua, return tersebut atau rumus yang tadi kita hitung itu hanya berlaku ketika investor akan menjual saham. Jadi, teman-teman perlu ingat bahwa rumus yang sebelumnya ini merupakan rumus untuk menghitung return atau rumus ini akan berlaku saat investor tersebut akan menjual sahamnya. Nah, yang kedua, ini adalah menghitung terkait dengan expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan dari seseorang menjual saham tersebut. Nah, ini sudah berbeda ya teman-teman. Jadi yang satu tadi tingkat keuntungan dan yang kedua adalah expected return atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Saat menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan, teman-teman memerlukan yang namanya beberapa unsur, yaitu yang pertama menghitung probabilitasnya, yang kedua perlu menghitung atau mengetahui informasi terkait dengan keuntungannya, dan yang ketiga baru kita bisa hitung tingkat keuntungan yang diharapkan itu. Nah, sehingga sebelum kita lanjut, teman-teman perlu tahu dulu konsep dari probabilitas itu apa sih? Probabilitas ini sebenarnya adalah peluang di mana kalau teman-teman menghitung probabilitas itu jumlahnya maksimum atau harus jumlahnya sama dengan 1. Nah, probabilitas ini bisa nilainya lebih besar daripada 0 atau 0,1, 0,2 atau sama dengan 0. Tetapi perlu diingat kembali bahwa jumlah probabilitas maupun 0,1, 2, 3 dan sekian macam itu kalau di total itu harus jumlahnya sama dengan 1. Jadi kita langsung ya ke ilustrasi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini adalah informasi terkait dengan rumus expected return. Tadi, teman-teman saat menghitung expected return harus butuh data probabilitas. Yang kedua yaitu keuntungan atau tingkat keuntungan dari aset tersebut. Dan yang ketiga tentunya kita akan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi, untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diharapkan dari aset tersebut, teman-teman memerlukan rumusnya yaitu sigma hasil dari perkalian probabilitas dikali dengan tingkat keuntungan. Nah, sebagai ilustrasi seperti apa? Jadi, sebagai ilustrasi di sini terdapat dua aset yaitu A dan B. Lalu, ketika kita ingin menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan, diberikan informasi yaitu menghitung return atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Dan risikonya adalah yang diberikan yaitu probabilitas serta tingkat keuntungannya. Jadi di sini ada 5 kondisi teman-teman, kondisi perekonomian. Yang pertama mulai dari sangat baik, lalu normal, jelek, dan sangat jelek. Probabilitasnya pun juga ada 5 untuk kelima kondisi perekonomian tersebut, yaitu masing-masing kondisi perekonomian memiliki tingkat probabilitas 0,2. Sehingga kalau kita balik lagi ke hukum yang berlaku atau karakteristik yang berlaku untuk probabilitas, di mana probabilitas kalau dijumlah nanti hasilnya adalah 1. Jadi 0,2 ditambah 0,2 sampai dengan nanti di kondisi sangat jelek, itu hasilnya adalah 1. Lalu, diberikan juga informasi terkait dengan tingkat keuntungan dari masing-masing saham atau masing-masing aset, yaitu aset untuk Astra diwakilkan huruf A, lalu yang kedua aset untuk niaga diwakilkan dengan huruf B. Jadi tingkat keuntungan masing-masing
aset ataupun saham sebagai berikut ya teman-teman. Nah, tentunya nanti ketika teman-teman akan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan, berarti perlu informasi apa saja? Yang pertama ada probabilitasnya, yang kedua yaitu adalah tingkat keuntungan dari masing-masing aset tersebut tentunya. Nah, selanjutnya kita hitung ya terkait dengan tingkat keuntungan diharapkannya. Jadi, untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset Astra atau aset A, di sini saya tampilkan kembali tabelnya di mana ada 5 kondisi, mulai dari sangat baik, baik, normal, jelek, dan sangat jelek. Jadi, ada juga probabilitasnya di sini, informasinya yaitu 0,2 untuk masing-masing kondisi perekonomian. Lalu ada juga informasi terkait dengan tingkat keuntungan, sehingga untuk menghitungnya, tingkat keuntungan diharapkan adalah sigma dari hasil perkalian probabilitas dengan tingkat keuntungan. Jadi, untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dari kondisi perekonomian sangat baik, yaitu dengan cara dihitungnya adalah 0,2 dari probabilitas akan dikalikan dengan 20%, yaitu hasilnya nanti adalah 0,04. Sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan dari kondisi sangat baik yaitu adalah 0,04. Nah, pertanyaan ini berlaku ketika ditanya untuk masing-masing kondisi perekonomian. Tapi kalau teman-teman ditanya dari berapakah tingkat keuntungan yang diharapkan dari aset Astra, berarti teman-teman harus menghitung kelima kondisi ini lalu dijumlahkan. Sehingga dari rumus tersebut, maka kita hitung satu persatu, yaitu untuk bagian kondisi sangat baik yaitu diwakilkan dengan probabilitas dikalikan dengan 20% tingkat keuntungannya, ditambah dengan 0,2 dikalikan 10% untuk mewakilkan kondisi baik, ditambah lagi dengan 0,2 dikalikan dengan 7,5 untuk mewakilkan kondisi normal sampai nanti di kondisi sangat jelek yaitu 0,2 dikalikan dengan 2,5%, sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan oleh aset Astra itu adalah 9%. Nah, sama halnya teman-teman untuk menghitung di bagian tingkat keuntungan dari aset niaga. Berarti teman-teman tinggal mengalihkan antara probabilitas dengan tingkat keuntungan di masing-masing per tiap kondisi perekonomian tersebut, sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan oleh aset niaga atau saat kita membeli aset niaga yaitu tingkat keuntungannya adalah 5,2%. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini yaitu untuk tingkat keuntungan yang diharapkan di pihak Astra adalah 9%, sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak niaga atau ketika kita membeli aset niaga yaitu 5,2%. Nah, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk expected return ini yang paling tinggi punya siapa? Itu tentunya punya Astra sebesar 9%. Jadi kalau kita sebagai investor akan tentunya memilih tingkat keuntungan yang paling besar di antara kedua aset tersebut, yaitu miliknya dari PT Astra. Nah, selanjutnya untuk menghitung risiko teman-teman. Tentunya untuk menghitung risiko, teman-teman perlu tahu dulu konsep dari risiko itu apa sih? Risiko ini merupakan penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan atau penyimpangan dari tingkat keuntungan yang kita harapkan, dan tentunya risiko ini dipengaruhi oleh kondisi yang ada di pasar, sehingga kalau diasumsikan untuk menghitung risiko, teman-teman bisa menghitung risiko ini dengan menggunakan standar deviasi. Nah, apa sih dampaknya dari menghitung risiko dengan menggunakan standar deviasi? Jadi, ketika risiko ini meningkat, maka standar deviasinya pun juga meningkat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lanjut ya teman-teman. Jadi, cara menghitungnya ada dua konsep. Yang pertama, yaitu menghitung dulu varian return-nya. Jadi, untuk menghitung risiko ada dua konsep. Yang pertama, harus butuh menghitung variance return. Yang kedua, baru teman-teman bisa menghitung terkait dengan standar deviasinya. Di sini kita lanjutkan untuk tahap 1, menghitung variance return dengan rumus seperti ini, yaitu zeta R kuadrat sama dengan sigma
PI, probabilitas dikalikan dengan hasil pengurangan atau hasil selisih dari tingkat keuntungan dikurangi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan lalu dipangkat 2. Sehingga kalau kita hitung untuk variance return A, maka jadi untuk cetak aset A kuadrat di sini, jadi kalau kita hitung untuk variance return A adalah, maka kita masukkan saja rumusnya teman-teman. Nah, di sini yaitu probabilitas dikalikan dengan tingkat keuntungan dikurangi tingkat keuntungan yang diharapkan lalu dikuadratkan, sehingga untuk return A ini kalau kalian kalikan per masing-masing kondisi perekonomian nanti hasilnya adalah 36,5. Ini untuk variance return A. Halnya untuk variance return B juga cara menghitungnya adalah dengan cara probabilitas dikalikan dengan return atau tingkat keuntungan dari aset tersebut, aset B, dikurangi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh aset B, lalu dikuadratkan, sehingga hasilnya variance return adalah 2,86. Nah, selanjutnya, setelah tahu nilai terkait dengan variance return, maka kita perlu menghitung standar deviasi. Nah, untuk menghitung standar deviasi, di sini teman-teman cukup melakukan yaitu dengan cara variance return ini dikalikan dengan pangkat setengah atau diubah dalam bentuk akar. Sehingga untuk alternatif yang pertama, saya akan menghitung dengan cara variance return akan dikalikan dengan pangkat setengah. Nah, untuk pangkat setengah di sini, teman-teman, ketika diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,5. Sehingga untuk aset Astra itu standar deviasinya atau risikonya adalah sebesar 6,04%. Sama halnya juga dengan niaga, standar deviasinya atau risikonya hitungnya juga sama ya. Tinggal variance return dikalikan dengan pangkat setengah, yaitu hasil risikonya di sini untuk varian aset niaga yaitu 1,69%. Sehingga kalau dengan menggunakan rumus yang alternatif kedua untuk menghitung standar deviasi, yaitu dengan cara diakar saja teman-teman. Jadi hasil variance return yang tadi, yang di tahap pertama, langsung diakar saja, sehingga hasilnya pun juga sama untuk masing-masing risiko dari setiap aset ini, yaitu untuk Astra 6,04%, sedangkan untuk niaga yaitu 1,69%. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan teman-teman. Tentunya tadi teman-teman mengetahui bahwa Astra ini ternyata tingkat keuntungan diharapkannya 9%, sedangkan untuk niaga tingkat keuntungan yang diharapkannya tadi 5,2%. Lalu untuk resikonya yang dimiliki Astra itu 6,04% dan niaga ini 1,69%. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau disimpulkan? Oke, sebagai kesimpulan di sini tadi kita sudah menghitung untuk aset Astra ternyata memiliki tingkat keuntungan yang diharapkan 9%. Lalu risikonya 6,04%. Sedangkan untuk aset B atau aset niaga di sini tingkat keuntungan yang diharapkannya 5,2%. Tingkat keuntungan yang diharapkannya 5,2% dan risikonya adalah 1,69%. Nah, dari kedua aset ini kira-kira yang mana yang lebih berisiko, teman-teman? Tentunya semakin di sini kelihatan ya, semakin besar tingkat Nah, tentunya dari kedua aset ini bagaimana kalau kita analisis selanjutnya? Nah, tentunya di sini Astra ini ternyata memiliki tingkat keuntungan yang diharapkannya lebih besar, yaitu 9%. Tentunya risikonya pun yang akan diterima juga akan lebih besar daripada yang niaga, yaitu 6,04%. Sehingga, kalau kita ambil kesimpulan lebih detailnya, semakin besar tingkat keuntungan yang kamu harapkan dari aset yang kamu beli, berarti
maka akan semakin besar pula risiko yang kamu terima. Jadi kalau tadi kamu memilih untuk membeli aset A atau memilih untuk membeli aset Astra, tentunya tingkat keuntungan yang diharapkannya pun besar, yaitu 9% dibandingkan dengan aset B yang hanya diterima keuntungannya yaitu 5,2%. Nah, tentunya di sini lebih berisiko yang mana? Ya, tentunya risikonya lebih besar yang A, yaitu sejumlah risikonya yang diterima adalah 6,04% dibandingkan dengan yang B. Walaupun tingkat keuntungannya kecil, tapi risikonya pun juga akan yang diterima lebih kecil. Dari topik risk dan return. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa.